Ya, selamat datang Dian Saras di Kursi Panas. Udah langsung panas duluan Pak. Lebih panas daripada suhu Jakarta. Iya. Oke, Dian. Kalau menurut Dian ini agama itu penting nggak sih? Agama itu kalau pada fase saya sekarang ya. Itu sudah tidak lagi Pak, gitu. Tapi kita tidak bisa mengeneralisir kan. Ya. Buat saya enggak, belum tentu buat orang lain sebagainya. Ya. Kalau nggak penting, yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting moralitas. Moralitas. Saya. Berarti moralitas dan agama itu sesuatu yang berbeda. Di dalam agama ada moralitas juga, tapi apa ya? Sebenarnya terpisah gitu. Jadi kalau terpisah kan bisa diajarkan sendiri ya. Betul. Nah, ada nggak pengalaman Dian ketika melihat anak ya, Ji itu di dalam sekolahnya, ketika diajarkan agama itu menjadi sesuatu yang absolut itu, atau cerita-cerita yang menurut Dian malah akan membuat anak tidak tumbuh moralitas gitu? Kalau karena anak masih tingkatnya sekolah dasar yang belum ini, pelajarannya sih lebih ke sejarah ini Pak ngajarinnya gitu. Sejarah itu berarti menghafal. Iya, jadi kayak tanggal, misalnya asal usul gitu, terus tapi penggambarannya kan sebenarnya kalau menurut saya kan harusnya kenapa harus digambarkan, sebenarnya yang bisa ditarik kan nilai-nilainya gitu kan. Nah, nilai-nilainya itu sebenarnya diajarkan ya sih dari awal? Sebenarnya mungkin jadi terselubung ya Pak. Maksudnya nilainya malah terselubung. Jadinya yang jadi penting ya itu tahu. Harusnya itu yang ada di depan gitu ya. Iya. Dan itu malah terselubung. Jadi yang ditangkapnya jadinya yang taunya tuh harus lebih ke namanya, terus apa misalnya pamannya, siapanya, bapaknya, ibunya gitu misalnya. Atau mungkin kan ini terkait dengan modul pembelajaran ya. Guru itu kan harus membuat modul pembelajaran. Atau jangan-jangan guru-guru itu ya, guru-guru yang nggak semuanya tentunya ya. Jadi kita nggak generalisasi juga. Atau ada kemungkinan nggak bahwa guru-guru itu sendiri kesulitan untuk mengajarkan nilai-nilai atau moralitas itu. Bingung gitu, misalnya dia mau mulai dari mana, bentuk pengajarannya seperti apa gitu. Mungkin nggak guru-guru itu sendiri bingung? Mungkin kalau misalnya ya itu mungkin karena harusnya kalau mau diajarkan terpisah gitu, karena di dalam agama itu ada berbagai elemen kan, ada sejarah, ada budaya gitu kan, terus ada teologinya sendiri, jadi kayak campur-campur. Jadi untuk memisahkan itu mungkin memang secara modul harus dipisah gitu. Jadi mau belajar teologinya gitu Pak, mau belajar budayanya atau mau belajar nilai-nilainya dari situ gitu. Mungkin itu jadi clear. Kalau sekarang jadi nggak clear apa ya gitu. Atau pernah lihat ya Dian, nilai atau moralitas yang seharusnya diajarkan gurunya, seorang guru itu malah melanggar itu gitu? Aku nggak tahu. Maksudnya yang aku ngeliat nih misalnya di jalanan gitu ya. Di jalanan ini kan kalau dari rumahku tuh ada jalanan satu arah nih Pak. Dan itu ada sekolahan di situ. Nah itu kan kelihatan ya kalau guru pakaiannya. Tapi lawan arah itu sebenarnya kan dari nilai-nilai yang seharusnya mereka jadi contoh ya. Jadi contoh. Ya jangan lawan arah, karena kan itu udah jelas melanggar, misalnya melanggar aturan. Dan kalau aturan oke, mungkin, tapi membahayakan kan sebenarnya Pak. Membahayakan orang lain dan dirinya sendiri juga gitu. Kurang menyadari ya dari itu. Nah, kira-kira Dian, apa yang menyebabkan mereka atau banyak orang itu dengan mudahnya ya melanggar peraturan dan tidak memikirkan konsekuensi untuk dirinya sendiri? Mungkin karena kalau saya ya ngelihatnya sebenarnya kan udah tahu ya Pak. Kalau misalnya ditanyakan, misalnya taruhlah tadi contohnya orang yang
melawan arah, kan udah jelas tuh nggak boleh masuk. Mungkin pas ditanyakan kamu kenapa melawan arah, itu pasti akan ada denial ya Pak. Kalau menurut saya sih pengen gampangnya aja, cepetnya aja, tanpa jadi tidak ada kesadaran untuk saling menyadari kita ngerugiin nggak sih orang lain gitu. Padahal peraturan itu dibuat kan ya gak, agar tidak membahayakan ya. Iya. Misalnya kayak tadi kalau jalannya kecil ya dibuat searah, wajar ya. Karena kalau berpapasan ya berbahaya gitu kan. Nah, orang-orang yang melanggar itu kalau dia melihat bahwa mereka tidak menyadari konsekuensi bagi dirinya sendiri ya. Iya. Ketika melanggar itu. Dan dirinya sendiri pun nggak peduli, apalagi orang lain gitu kan. Apalagi orang lain yang aku ngeliat malah ada keegoisan mungkin ya, keegoisan yang makan maunya mungkin cepet, nggak mau ribet, shortcut aja gitu yang bisa dilakukan. Nah, kalau dia disuruh milih ini, mau ngajarin anak tentang agama atau mengajarkan anak tentang moralitas dan etika? Lebih ke moralitas dan etika sih Pak. Nah, moralitas dan etika. Nah, kira-kira ini sudah banyak nggak sekolahan yang mengakomodir tentang pelajaran moralitas dan etika kalau di Indonesia secara umum? Kalau secara umum mungkin belum ya Pak ya. Apalagi sekolah pemerintah mungkin. Atau mungkin teman-teman yang nonton video ini kan bisa komen ya. Mungkin kita datanya kurang, teman-teman punya data banyak. Oh, ada loh sekolah pemerintah yang juga mengedepankan pelajaran moral dan etika. Nah, bisa komen ya, teman-teman bisa komen. Kan karena kita lihat yang lingkungan terdekat aja kan ini. Masih kurang ya? Masih kurang Pak kalau moralitas. Tapi dulu kan ada pelajaran budi pekerti ya. Ada budi pekerti. Kan sekarang itu nggak ada, dan itu kan terpisah ya dari agama si budi pekerti. Atau ada itu PMP. PMP ya. Walaupun itu kaitannya dengan Pancasila ya, tapi kan moral Pancasila ya. Nah, kalau ada pendidikan moral Pancasila gitu, bisa nggak kalau dibuat PMA, pendidikan moral agama gitu? Jadi yang diajarkan itu moralitasnya, walaupun masih ada embel-embel agama sih. Bisa Pak. Kalau menurut saya itu akan menjadi lebih bisa diaplikasikan sebenarnya untuk yang menerima. Oh, jadi kalau misalnya pelajaran ilmunya begini, aplikasinya itu seperti apa gitu. Ya, oke. Sekarang nih, dia nih kalau disuruh milih berteman dengan berteman dengan. Jadi kita coba untuk tidak berideal ya, tetapi kita lihat secara realita. Kalau Dian mau memilih, walaupun ya sekali lagi ini kasih note ke teman-teman, ini bukan berarti kemudian kita harus memilih-milih teman, enggak ya, ini hanya simulasi aja. Hanya simulasi aja. Dian disuruh milih nih teman, berteman dengan orang beragama atau berteman dengan orang ateis? Enggak, sebenarnya dua-duanya berteman juga nggak masalah gitu. Kalau memilih ya, kita kasih note tadi kan, ini bukan tentang memilih-milih teman enggak ya, kan ini simulasi aja. Kalau sebenarnya lebih enak sama orang ateis Pak, nggak nyinggung-nyinggung segala satunya, dibalikan ke campur tangan, misalnya campur tangan yang misalnya dalam agama, misalnya kalau melakukan kecenderungan ya, ini kecenderungan ya, saya lihat kecenderungan orang yang beragama itu mengkaitkan dengan melakukan sesuatu itu karena ada imbal balik gitu, ada imbal baliknya. Jadi sebenarnya ngelakuin ini tuh sincere atau enggak gitu, tulus atau enggak, atau emang karena suruhan agamanya itu kan jadi tipis ya Pak ya. Tapi kalau orang ateis yang melakuin itu ya karena dia ingin melakukan itu aja. Kalau nolong orang ya nolong aja. Ya, nolong aja. Bukan karena perintah. Iya, gitu. Bukan karena pengen dapat berkali-kali lipat. Gitu. Bukan karena reward gitu kan. Nah, ada nggak sih sebetulnya kalau kita memberi satu kemudian dapat 100 kali gitu? Ada nggak sih menurut Dian itu ada nggak? Kalau dari pengalaman pribadi saya sih enggak sih Pak. Maksudnya enggak. Itu kan iming-iming ya. Maksudnya kalau saya sih ngerasanya itu iming-iming gitu.
Tapi kalau ada orang yang merasa itu sebagai keyakinannya dan jadinya kan mencari validasi sebenarnya mungkin oh gue merasakan, tapi kalau ditelik-telik lagi, kalau saya kan gitu misalnya katanya kalau melakukan A misalnya dapatnya B, C, D, F, G gitu ya. Satu kali A dapatnya 100 A gitu ya. Tapi kan kita harus mencoba itu ke beberapa kasus kan, nggak bisa cuma satu kasus gitu. Dan dari beberapa kasus ini yang works tuh yang mana? Kalau misalnya beda-beda kan berarti sebenarnya nggak begitu gitu cara kerjanya. Jadinya menurut saya sih enggak sih Pak, itu random. Random ya. Random itu bisa dibilang kecenderungan atau anomali ya, kejadian acak ya. Nah kalau memang itu kejadian acak dan itu random atau kecenderungan, berarti kan ada orang yang ngalamin dan ada orang yang enggak gitu. Betul. Nggak bisa disamaratakan. Gitu. Nah terus yang ngasih ini siapa menurut Dian? Yang ngasih rezeki dia, yang ngasih kehidupan gitu. Menurut Dian itu Tuhan bukan yang ngasih ini? Kalau dulu ya biar karena nggak mau mumet-mumet karena emang udah kan memang iya mempercayai itu bulat-bulat gitu. Setelah mencoba eksperimen sendiri gitu, eksperimen nggak misalnya nggak ngapain dalam artian kan harus meminta, ada meminta dalam artian berdoa gitu ya, berdoa. Terus melakukan eksperimen dengan misalnya tidak berdoa dapat juga gitu. Nggak melakukan, jadi yang biasanya dilakukan nggak dilakukan gitu. Sama juga aja, ya? Gitu. Jadi misalnya sama aja, malah ya kadang dapat, kadang enggak, kadang berarti sama-sama kan, ya. Jadi terus yang paling ini sih misalnya saya melakukan suatu usaha itu kan juga ada kontribusi diri kita untuk melakukan, tapi untuk hasilnya kan belum tentu ya itu yang namanya misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini misalnya saya melakukan A, B, C, D, F, G, kan nggak bisa sama dengan yang eksak gitu loh Pak. Jadi kalau menurut saya ya nggak bisa dibilang itu, ya mungkin kalau misalnya dalam arti kata pengertian Tuhannya ini digeser mungkin bisa gitu. Ya, tapi ini kalau kita pakai sosok, terminologi Tuhan secara umum ya, bahwa dia adalah entitas substansial materi yang mengawasi, yang memberi ya, kita pakai terminologi itu. Karena masyarakat umum masih menganggap seperti itu gitu. Kalau saya enggak. Nah, menurut pengalaman Dian ini, ada nggak yang pernah Dian lihat bahwa orang yang menganggap absolutisme di dalam agama, walaupun ini kasuistis ya, nggak bisa kita generalisasi, tetapi ada nggak ketika Dian melihat bahwa orang yang mencoba mengikuti ajaran agamanya dengan taat, tetapi malah menderita gitu. Menderita itu dalam arti hidupnya melenceng jauh dari seharusnya tataran nyaman dirinya gitu, atau malah sengsara, atau malah seperti apa gitu. Ada nggak pengalaman? Ada, malah ngelihat banget. Tapi balik lagi, karena kita dari sisi luar, perspektif luar kan, kita menganggapnya kok malahan jadi bukannya meningkat malah menurun gitu kan. Tapi kalau dari sisi orang itu kan ujian. Iya. Jadi, sedang mau diangkat imannya. Gitu. Jadi ada pembenaran untuk melakukan itu. Padahal kalau dilihat secara, ya balik lagi ke kita kalau melihat secara realistis kan, nggak works ini sebenarnya gitu kan, nggak works. Ya misalnya tetap harus kerja, nggak bisa berdoa aja nggak bisa tanpa kerja gitu loh, karena kan nggak ada tindakan. Sebenarnya kan yang merubah itu kan tindakan ya kan, bukan doanya. Gitu. Nah ini kalau dikasih pilihan lagi nih, milih kitab suci atau Pancasila? Pancasila Pak. Pancasila. Nah kenapa kok milih Pancasila? Pancasila tuh nilai-nilai sebenarnya Pak yang ditawarkan gitu. Jadinya kenapa keragaman Indonesia itu bisa dirangkum itu karena nilai-nilainya di Pancasila gitu. Tapi mungkin ya memang Pancasila ini kan
Orang cuma tahu apa ya, di omongan aja ya, tidak diterapkannya mungkin kurang. Jadi itu sebenarnya nilai-nilai yang sangat bagus sih. Nanti kalau kita memilih Pancasila gitu kan, ada orang yang ngomong, wah berarti agamanya agama Pancasila gitu. Bisa nggak Pancasila itu akan berubah jadi agama? Nggak bisa, karena nilai ya. Apa maksudnya? Karena nilai. Justru nggak ada ritual maksudnya kan? Iya, nggak. Dan dia kan sila pertama aja kan, ketuhanan itu aja udah kata sifat kan. Nilai ya. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa kalau Indonesia itu punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu, menganggap Indonesia itu harus berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, menurut Dian, ini pandangan yang salah atau pandangan yang harus diperbaiki tentang ketuhanan yang dianggap bahwa dasar negara itu harus, masyarakatnya itu harus bertuhan? Sebenarnya cara pandang yang kurang tepat sih Pak, mungkin belum memahami bahasa secara baik dan benar gitu, karena kalau ketuhanan itu kan berarti sifat-sifat dari Tuhan gitu, berarti kan itu nilai, jadi nilai-nilai yang bisa diterapkan. Kan ini Esa bukan Eka ya, bukan Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang utuh ya, keutuhan sebenarnya. Nah, kemudian ada argumentasi lagi, nah kalau ketuhanan itu sifat-sifat dari Tuhan, berarti Tuhan ada dong. Kan itu sifat-sifatnya Tuhan. Nah, itu menurut Dian gimana? Sebenarnya kan apa ya, sifat-sifat itu ya mungkin karena kita ngelihat kalau ada wujud berarti ada sifat-sifatnya. Ada sifatnya, gitu kan. Berarti kan, itu kan ada sifatnya, berarti wujudnya ada dong gitu. Iya. Ya itu yang harus kita apa ya, kalau apa ya namanya, pemikirannya kita tuh harus di challenge kembali gitu ya. Maksudnya karena kan kalau menurut aku sih enggak ya. Tidak harus ya. Enggak harus, artinya bahwa kita bisa menurunkan sifat tanpa harus ada wujud nyatanya ya. Iya. Bisa, misalnya saya membuat tokoh fiksi gitu. Tokoh fiksi saya kan Dul Kemut. Nah, yang di cerita cerita lucu itu kan Dul Kemut. Dul Kemut kan punya sifat gitu kan. Nah, misalnya Dul Kemut punya sifat baik. Berarti kan itu bisa diturunkan kan sifatnya tanpa harus ada wujud aslinya Dul Kemut. Maksud Dian gitu ya? Betul Pak. Jadi bisa di create kan? Bisa di-create. Berarti kan bisa saja apa yang dianggap sebagai wujud yang diturunkan sifatnya itu fiksi ya? Bisa gitu kan? Bisa. Apakah tapi kan fiksi itu bukan jelek loh Pak? Iya, nggak harus jelek ya fiksi itu. Kalau fiksi yang baik malah bisa menuntun masyarakat untuk diajari nilai-nilai dari fiksi itu ya? Iya, malahan karena kan kalau menurut aku dari fiksi itu kan jadi kelihatan ya, jadi kelihatan implementasinya kan. Oh, baiknya begini, oh ininya begini. Itu kan jadi lebih apa ya, tangible tuh, lebih nyata ya untuk diaplikasikan gitu. Nah, ini kalau bagi Dian, anak Dian ini nanti diharapkan tumbuh menjadi anak yang beragama atau anak yang bermoral, beretika. Bermoral dan beretika, Pak. Jadi bagaimana cara Dian memberikan pendidikan ke anak? Saat ini itu apa yang Dian lakukan untuk memberikan pelajaran tentang moral etika itu? Sebenarnya dari hal-hal sederhana sehari-hari di rumah gitu. Misalnya buang sampah. Terus misalnya misalnya habis melakukan sesuatu, mainan harus diberesin. Itu hal-hal simple yang juga melatih dia untuk membangun punya kebiasaan kan, karena hal ini kan harus dibangun dari kebiasaan ya. Tapi pernah nggak Dian meminta anak itu untuk taat melakukan satu ibadah agama itu atau ritual? Enggak, Pak. Secara saklek gitu atau sudah bawa cambuk? Enggak, Pak. Nanti dia, salah anak sekarang kan speak up ya. Kalau saya tidak melakukan, nanti dia akan bilang kamu saja tidak melakukan gitu.
Lebih repot lagi speak up-nya di Twitter ya. Karena sekarang gitu kan, dia marah sama orang tuanya ngomongnya di Twitter. Orang tuanya nggak tahu dia dibully. Ternyata speak up-nya di Twitter. Iya. Nah kalau menurut dia nih, apa yang akan Dian berikan pandangan ke orang tua yang lain dengan anak seumuran Dian sekarang ini untuk memberikan pendidikan moral dan etika? Kira-kira saran Dian itu kita mau mulai dari mana sih, hai para orang tua gitu? Mulai dari hal-hal kecil di rumah aja sih Pak. Jadi dikasih kayak tanggung jawab kecil sesuai dengan kemampuannya. Dikasih pengajaran yang mudah-mudah. Jadi misal kalau ya itu kayak tadi buang sampah, mungkin habis makan taruh di tempat. Terus kalau misalnya ketemu sama orang lain dibiasakan untuk ke yang tua untuk sopan santun. Sopan santun. Dan itu selalu dihubungkan dengan agama nggak bagi dia? Enggak ya? Atau malah rancu gitu kalau itu dihubungkan dengan agama? Karena saya tidak mendalami agama sebenarnya secara ini, nanti masalah Pak. Ya malahan jadi lebih malahan dihubungkannya sebenarnya ke apa yang dia tertarik saat ini. Jadi sekarang kan banyak sekali. Jadi misalnya apalagi informasinya makin terbuka, lihat YouTube, ada game, ada apa. Dan ada tokoh-tokoh juga di film dan sebagainya yang kira-kira bisa, oh ini bisa dijadikan contoh gitu. Jadikan contoh dan dihubung-hubungkan jadinya ke situ larinya gitu Pak. Okay. Jadi yang up to date lah. Nah kalau bagi Dian, Dian mau menjadi orang yang taat beragama atau menjadi orang yang baik secara moralitas dan etika? Baik secara moralitas dan etika pilihannya. Kira-kira orang yang baik beragama, ini kan belum tentu dia baik moral dan etika ya. Iya, belum itu tentu kan? Pernah ketemu soalnya yang seperti itu. Banyak gitu. Banyak. Ya. Kalau kayak tadi kan contohnya sederhana tadi ya, lampu merah misalnya, kemudian antre gitu kan, buang sampah, itu kan contoh sederhana ya. Padahal mereka beragama, moral etikanya boleh dibilang zong gitu, karena tidak mengimplementasikan itu. Nah, bagi Dian, bagaimana agar moral dan etika ini disadari untuk orang-orang Indonesia bahwa itu bisa kita lakukan tanpa harus belajar agama? Misalnya nih kalau Dian dikasih challenge, Dian bikin yuk satu gerakan untuk menyadarkan orang tentang moral dan etika. Gitu. Nah, kalau itu dilakukan, Dian akan melakukan apa nih yang langkah awal pertama agar orang-orang itu menyadari bahwa moral etika bisa dipisahkan dari agama dan itu bisa menjadi bagian penting tanpa harus dihubungkan dengan agama? Kalau saya sebenarnya harus, kalau melihat dari karakteristik orang Indonesia itu kan harus dengan tindakan Pak, dengan tindakan yang nyata gitu kan. Dengan tindakan nyata, saya jadi keinget dulu waktu tahun berapa ya, udah lama, saya tuh pergi ke Shenzhen, China. Di sana tuh orang-orangnya tuh jorok banget. Jorok banget. Ngeludah tuh di mall yang gede tuh, ngeludah di pinggiran. Ininya bersih ya, ngeludah aja. Coba ya gitu. Kalau ini nge-flash juga enggak, yang dilakukan pemerintahnya. Ini saya terinspirasi dari pemerintahnya China itu. Ada orang yang terus bersihin sampai akhirnya mereka nggak enak sendiri. Jadi mungkin memang kalau tidak ada itu kan apa ya, dimulai dari aturan atau kita misalnya mencontohkan. Tapi apakah itu gerakan budaya mereka? Budaya di Cina gitu. Budaya mereka. Iya, kalau meludah itu kan kayak kotor, jorok itu kan memang bagian, tapi kan bisa akhirnya bisa jadi bersih dan dia nggak melakukan itu lagi. Memang andil pemerintahnya kan juga kenceng nih di sini kan. Jadi kalau saya melihatnya rata-rata ya orang Indonesia itu tuh kalau
mau melakukan sesuatu itu harus disupervise. Tidak ada sebenarnya integritasnya tuh kurang ya. Banget ya. Jadi harus ada challenge ya. Harus ada challenge atau karena memang sebelum sampai tahapan itu kan, jadi susah kalau itu pun untuk orang yang udah udah misalnya makan pendidikan yang tinggi gitu. Di jalanan ini kan masih kelihatan sebenarnya buang sampah, melanggar aturan itu bukan yang benar-benar nggak ada pendidikan ya. Jadi ya memang kalau menurut saya sih harus ada aturan gitu, ada aturan. Tapi kalau misalnya buat gerakan yang sendiri itu berarti emang harus dari lingkup kecil dulu ya, lingkup kecil dulu. Misalnya ya taruhlah ya di lingkungan paling itu kecil gitu ya. Lingkungan paling kecil ya semudah misalnya buang sampah atau ngantre dan kita tuh juga berani mengkoreksi orang ya, mengkoreksi kalau menurut saya, karena saya juga pernah ngantre gitu terus diserobot. Saya harus berani ngingetin. Harus berani ngingetin. Mau dihujat juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu kan konsekuensinya. Itu kan pelajaran juga kan. Jadi tapi kita berani speak up untuk misalnya, oh kamu melanggar loh. Kalau perlu kita buat social experience, misalnya nih orang-orang yang pada ngelanggar itu kita berhentiin. Kenapa Bapak tahu nggak ini jalan satu arah misalnya gitu. Atau Bapak kenapa melakukan hal ini gitu. Kemarin saya lihat video tapi saya lupa itu video di mana. Di Eropa kalau tidak salah. Kalau mau Eropa, nggak tahu Eropa bagian mana gitu. Kalau mau nyebrang di bagian sisi-sisinya itu disediakan batu bata. Iya, saya juga jadi dia nyebrang itu bawa batu bata. Kalau ada mobil yang macam-macam itu bisa ditumpuk. Diizinkan. Iya, harus se-ekstrim itu kan. Mana ya, lupa saya. Finlandia. Oke. Nah, ini terakhir Dian. Bagi Dian, kalau kita tadi sudah bicarakan bahwa Tuhan dalam terminologi masyarakat umum itu kan entitas, mereka yang ngawasin, mereka yang ngasih rezeki, atau substansial material gitu. Nah, bagi Dian, Tuhan yang seperti itu ada nggak? Bagi saya sih nggak ada ya Pak, karena sebenarnya kalau dilihat juga paradoks ya dengan apa yang disampaikan di pemahaman masyarakat umum itu sendiri yang berasal dari agama gitu kan. Kan dibilang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sebenarnya kan paradoks, tapi kalau misalnya ada kan berarti bisa dibandingkan. jadi sebenarnya banyak paradoks sih kalau bicara itu. Jadi kalau saya sih enggak melihat yang itu, kalau yang sosok itu. Oke, satu tambahan lagi. Apa yang Dian harapkan dari teman-teman yang melihat channel Teman Ngopi? Harapan kita maksudnya open minded itu. Mengizinkan diri kita untuk terbuka, mengizinkan diri kita untuk mau belajar gitu. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan gitu. Ateis gitu. Cari tahu kenapa sih? Ada apa sih? Kok menarik gitu. Misalnya kok menarik nih kamu mau memilih ateis itu kenapa, kan bisa ditanyakan. Iya. Jangan membatasi diri dulu. Oke, terima kasih Dian di kursi panas.